saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, selamat hari Natal. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan sebentar memang benar-benar pada hari Natal. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini lebih fokus lagi kepada Dia yang lahir itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan pula kita merayakan Natal dengan bergembira ria, tapi kita lupa siapa pusat dari perayaan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang pada waktu itu dia masih bayi, tapi ingat, dia nanti akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Buat kami mengerti kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak ada batasnya bagi kami orang berdosa, dan Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara pemirsa, inilah nyanyian para malaikat yang mereka nyanyikan di atas padang penggembalaan Efrata yang dilihat oleh para
gembala yang sedang berjaga di padang. Saudara pemirsa, hari ini mari kita renungkan khususnya isi nyanyian ini. Firman Tuhan ini bicara mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ingat, Tuhan bertahta di atas tempat yang maha tinggi. Tetapi dia sekarang sudah datang merendahkan diri. Saya ingin bantu baca sedikit untuk kita dapat lebih mengerti dari surat Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayat yang kelima dan seterusnya. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pesan nomor 1 di sini ialah mari kita merayakan Natal tahun ini dengan rendah hati. Karena Tuhan yang tempat maha tinggi itu sudah turun dalam bentuk bayi Yesus, sampai dinyanyikan oleh para malaikat bahwa dia datang dari kemuliaan di tempat yang maha tinggi, sekarang turun ke bumi ini yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini. Jadi tolong kita ingat betul saudara sekalian, jangan pernah lupa sedikit pun tentang dia yang sudah turun itu. Maka dia tidak bisa masuk ke dalam hati yang sombong, tinggi hati, angkuh, berbangga diri, merasa diri lebih dari semua orang lain, merasa diri hebat lebih dari orang lain, merasa diri kaya lebih dari orang lain, sehingga menganggap orang lain rendah. Masih ingat saudara sekalian cerita tentang apa? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, silahkan baca dalam Lukas pasal 16. Akibatnya apa? Orang kaya yang sombong itu, yang berpesta setiap hari, menghamburkan kekayaan tapi tidak mau menolong orang yang miskin itu, Lazarus yang miskin itu saudara sekalian, akibatnya dia masuk neraka. Bukan berarti orang kaya harus masuk neraka, tidak saudara sekalian. Alkitab tidak mengatakan demikian. Tetapi kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati, kebanggaan diri menyebabkan kita apa? Tidak bisa mengalami apa? Tadi kata firman Tuhan, itu damai sejahtera di bumi. Ya. Yesus adalah Raja Damai Sejahtera, kan? Raja Salom, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi saya mengajak kita hari ini untuk kembali lagi kepada ayat firman Tuhan ini, di mana dia bisa mencurahkan damai sejahtera, di mana dia bisa mencurahkan kemuliaannya di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Allah Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi jalan satu-satunya untuk kita berkenan kepada Tuhan ialah bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus dalam hati kita, dan dilepaskan dari kutuk. Kutuk apa? Ya kutuk tadi apa? 3 hal, yaitu belenggu kuasa iblis, dosa, dan maut, sehingga kita dapat menerima segala kemuliaan, kehormatan, dan apa yang Tuhan bawa melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di samping kita
ramai-ramai bernyanyi memuliakan nama Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal ini, mari kita koreksi diri. Apakah saya sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa hidup kudus, lurus, dan tulus dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Yesus. Dia sudah lahir sekarang. Mari terima Dia hari ini. Serahkan hidup kepadanya, supaya kita bisa mengalami segala kemuliaan, kehormatan, dan salam daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari istimewa hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini mulai sadar bahwa Tuhan mau kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau terima Yesus dalam hidup kami. Mau taruh Yesus bertahta dalam hati kami. Yesus yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.